A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ahyadurun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PC Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga dengan gemarnya kita bersyukur dan bersolawat, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Budiman, tema perjumpaan kita kali ini adalah menjaga keberlangsungan dakwah. Namun sebelumnya izinkan saya menegaskan bahwa saya berbicara bukan untuk menggurui ataupun menasehati, melainkan mengajak kita semua untuk berpikir dan belajar bersama. Yang terpenting bagi kita di sini adalah bukan hanya apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana pengetahuan itu dihayati hingga menjadi perasaan, lalu diwujudkan dalam perilaku dan akhlak yang mulia. Sahabat, coba sejenak kita sama-sama membayangkan dunia tanpa aturan, seperti jalan raya tanpa lampu merah, di mana setiap orang bebas melaju sesuka hati. Kira-kira apa yang terjadi? Betul sekali, kekacauan, kecelakaan di mana-mana, kehidupan menjadi penuh dengan bahaya. Nah, begitu pula lah kehidupan manusia tanpa syariat Islam. Sejatinya syariat Islam adalah rambu-rambu kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk manusia. Syariat Islam itu bukan untuk menyulitkan kita, tetapi untuk melindungi dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Lalu bagaimana caranya agar setiap manusia bisa merasakan lezatnya syariat Islam? Tentunya itu membutuhkan suatu usaha mulia, yaitu dakwah. Dakwah bukan hanya tentang menyampaikan kebaikan, tetapi juga tentang mengubah pola pikir umat. Umat Islam pernah berjaya ketika dakwah melahirkan masyarakat yang berilmu, beradab, dan bersatu. Jika kita ingin Islam kembali memimpin dunia, kita harus menjaga dakwah tetap hidup dan meningkatkan taraf berpikir umat. Bagaimana caranya? Cara yang pertama, dakwah dengan akhlak dan keteladanan. Perubahan tidak akan terjadi hanya dengan kata-kata, tetapi dengan contoh nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengubah masyarakat jahiliyah karena akhlak beliau yang luar biasa. Jika kita ingin dakwah berpengaruh, tunjukkanlah indahnya Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kita dengan sesama. Cara yang kedua, dakwah dengan ilmu. Semangat saja tidak cukup. Kesalahan dalam dakwah bisa menyesatkan umat. Kita harus terus belajar memahami Islam dengan benar, belajar dengan ulama, dan menyampaikan dakwah berdasarkan ilmu yang disertai dengan dalil-dalil yang kokoh, bukan sekedar pendapat. Cara ketiga yaitu dakwah di era digital. Dunia sudah berubah, dakwah pun harus menyesuaikan. Satu video, satu tulisan, satu postingan bisa menjangkau ribuan orang. Gunakanlah media sosial untuk menyebarkan Islam dengan cara yang bijak dan penuh hikmah. Cara yang keempat, dakwah yang mempersatukan, bukan memecah belah. Musuh dakwah bukanlah sesama muslim, tapi kebodohan, kemaksiatan, dan perpecahan. Jangan sibuk berdebat dalam hal-hal yang tidak esensial. Jangan sibuk berdebat dengan hal-hal yang kecil yang tidak esensial. Bersatulah dalam dakwah agar Islam semakin kuat. Cara yang terakhir yaitu yang kelima, mendidik generasi muda. Jika ingin dakwah terus berlanjut, kita harus membina anak-anak dan pemuda agar mencintai Islam. Generasi muda adalah penerus perjuangan. Ajak mereka untuk cinta ilmu, cinta ulama, dan cinta dakwah. Jika mereka tumbuh dengan pemahaman yang benar, insya Allah Islam akan kembali berjaya. Sahabat, dakwah adalah investasi peradaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dakwah adalah ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan warisan untuk generasi mendatang. Selama kita berdakwah dengan ilmu, akhlak, dan strategi yang benar, insya Allah Islam akan menjadi cahaya bagi dunia. Sebagai penutup, marilah kita mengambil peran dalam menjaga dan menyebarkan dakwah Islam dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Jadikan usia kita menjadi usia yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Islam adalah cahaya peradaban.
sumber petunjuk dan jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dengan ilmu, amal, dan akhlak mulia, kita bangun kembali kejayaan Islam agar dapat memimpin dunia dalam kebaikan dan keadilan. Ingatlah sahabat, selama suatu negeri belum berhukum pada hukumnya Allah, tak akan ada solusi tuntas atas segala persoalan yang mendera. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan istiqomah dalam perjuangan ini. Amin ya rabbal alamin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kejayaan untuk orang-orang yang memperjuangkan syariat Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.